Jika saudara membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata atau belum paham tentang ilmu tajwid, mari belajar bersama kami. Insyaallah segera bisa lancar membaca Al-Qur'an, kemudian juga dapat paham ilmu tajwid dengan mudah. Atau fathah tain. Nah, jadi kalau ada baris dua ke atas, tadi kan di atas huruf so, di atas huruf so ada alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita agak sedikit kedinginan nih, saudara, karena lagi musim hujan ya. Baiklah saudaraku semuanya, kita kembali lagi pada belajar ngaji kita kali ini. Jika saudara membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata atau belum paham tentang ilmu tajwid, mari belajar bersama kami. Insyaallah segera bisa lancar membaca Al-Qur'an, kemudian juga dapat paham ilmu tajwid dengan mudah. Akan kami jelaskan dengan sangat pelan-pelan untuk memudahkan saudara semua dalam belajar mengajinya. Baik, langsung kita ke Al-Qur'annya. Baiklah saudaraku semuanya, sekarang di depan kita sudah ada Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar ngaji pada surah Al-Baqarah ayat 55. Jadi kita cari ayat yang pendek-pendek saja untuk belajar ngajinya. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan perlahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Sekarang kita bahas tentang ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, kami sangat menyarankan untuk kiranya saudara semua sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Yang pertama di sini ada huruf mim yang dibaca sukun atau huruf mim yang dibaca mati. Ini tanda sukun itu seperti ini atau tanda mati itu seperti ini. Perhatikan di samping. Apabila menemukan huruf mim yang dibaca sukun, dia didengungkan hanya pada dua tempat, yaitu apabila ada huruf mim di depannya berjumpa dengan huruf ba. Huruf mim di depannya berjumpa dengan huruf mim, maka didengungkan bacanya. Akan tetapi, jika ada huruf mim sukun, kemudian di depannya tidak berjumpa dengan huruf ba, di depannya tidak berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Maka bacanya jelas tidak berdengung. Maka huruf mim di sini di depannya berjumpa huruf ya. Tadi yang didengungkan hanya ketika berjumpa dengan huruf ba dan juga berjumpa dengan huruf mim. Selain daripada itu tidak didengungkan. Maka tum ini dibaca jelas. Wa idh qultum ya Musa. Nah, jangan dibaca seperti ini. Wa idh qultum ya Musa. Nah, jangan dipanjangkan tumnya, itu salah. Tapi dibaca pendek ya, dibaca jelas. Wa idh qultum ya Musa. Kemudian perhatikan pada huruf ya. Di atas huruf ya ada alif kecil berdiri ke atas. Perhatikan di samping salah satu tanda panjang di nomor 1. Nah, salah satu tanda panjang atau tanda mad yang ada di nomor 1 yaitu apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf. Nah, jadi ini karena di atas huruf ya ada alif kecil yang berdiri, maka ya-nya ini dibaca panjang. Panjangnya itu
dua harokat atau kira-kira dua ketukan. Namanya mad tabi'i. Wa idh qultum ya Musa, ya Musa. Nah, panjangnya seperti itu. Jangan dipanjangkan yan. Jangan dibaca ya Musa. Nah, itu salah. Cukup dua ketukan saja atau dua harokat. Kemudian di sini ada huruf wa sukun atau huruf wa yang dibaca mati. Perhatikan di sini di Al-Qur'an Mushaf Madinah tanda sukunnya pada huruf wa ini tidak ditulis. Tapi kalau di Al-Qur'an Mushaf Indonesia pasti itu ditulis. Makanya saudara sambil membuka di rumah. Sengaja kami menggunakan mushaf Al-Qur'an yang berbeda supaya kita sama-sama bisa. Kita bisa lancar membaca Al-Qur'an Mushaf Madinah, kemudian juga kita bisa lancar membaca Al-Qur'an Mushaf Indonesia. Karena Al-Qur'an Mushaf Madinah dengan Al-Qur'an Mushaf Indonesia dari segi penulisan agak sedikit berbeda, tipis saja bedanya. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Jadi apabila menemukan huruf wa yang sukun atau huruf wa yang dibaca mati, kemudian di belakang huruf wa yang sukun itu hurufnya berbaris dhammah. Nah, ini baris dhammah nih. Nah, huruf mim ini berbaris dhammah. Maka karena huruf mimnya ini berbaris dhammah dan posisi daripada huruf mim ini berada tepat di belakang daripada huruf wa yang sukun, maka mu-nya ini dibaca panjang. Maka dibaca ya Musa. Nah, namanya mad tabi'i, panjangnya kira-kira dua ketukan. Nah, kemudian di sini ada huruf sa. Perhatikan di atas huruf sa ada alif kecil berdiri ke atas. Perhatikan tanda panjang atau tanda mad di nomor 1 yang bawah. Nah, salah satu tanda panjang itu apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf. Karena huruf sa-nya ini di atas huruf sa ada alif kecil yang berdiri di atas, maka huruf sa-nya ini dibaca panjang. Panjangnya dua harokat, namanya mad tabi'i. Ya Musa lan nu. Nah, kemudian di sini ada huruf non sukun atau huruf non yang dibaca mati berjumpa dengan huruf non di depannya. Nah, jadi apabila menemukan huruf yang sama itu bisa juga dinamakan dengan idgham mutamasilain. Nah, apabila menemukan huruf yang sama, yang satunya sukun, yang satunya tidak sukun. Nah, ini kan huruf non ini sama nih ya. Satunya hurufnya sukun, satu hurufnya tidak, maka bisa dikatakan disebut dengan idgham mutamasilain. Namun cara mudahnya itu seperti ini saudara. Apabila saudara menemukan huruf nun yang bertasydid, tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik ini. Apabila menemukan huruf nun yang bertasydid, maka huruf nun tersebut pasti didengungkan. Nah, tidak dihafal dulu nama hukum tajwidnya pun tidak masalah. Yang terpenting tahu dulu, oh apabila ada nun bertasydid maka huruf nunnya itu dibaca panjang seperti itu, atau didengungkan. Nah, seperti itu. Didengungkan itu suaranya ditahan atau dipanjangkan kira-kira dua harokat atau dua ketukan. Maka kalau kita melihat konsep di samping ya, ini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf nun sukun, maka idgham bigunnah. Nah, jadi bisa juga disebut idgham bigunnah, bisa juga disebut dengan idgham mutamasilain. Nah, tapi kita kembali pada konsep yang samping saja biar memudahkan. Maka hukumnya adalah idgham bigunnah. Nah, huruf idgham bigunnah. Karena huruf nun sukun berjumpa dengan huruf nun yang di depannya. Sedangkan huruf nun termasuk salah satu daripada huruf idgham bigunnah. Bacanya itu didengungkan, dimasukkan, kemudian didengungkan. Apanya yang dimasukkan? Maka huruf nun yang sukun ini dia dimasukkan ke huruf nun yang di depan. Maka huruf nun yang sukun ini dia tidak dianggap ya, tidak dibaca, dilebur. Jadi dibaca lan nu. Nah, ditahan dulu suaranya. Kira-kira dua harokat atau dua ketukan. Lan nu'mina laka hatta. Kemudian di sini ada huruf ta, di atas huruf ta ada alif kecil berdiri ke atas. Nah, salah satu tanda panjang ada di nomor 1. Ada alif kecil berdiri di atas. Apabila ada huruf kemudian di atas hurufnya ada alif kecil berdiri ke atas seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka tanya ini dibaca panjang, namanya mad tabi'i.
panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Hatta narallah, nah, begitu. Kemudian di sini ada Allah, ya, ada Allah. Kemudian di belakang daripada kata Allah ini ada huruf ro, dan ro ini berbaris ke atas, maka Allahnya ini dibaca tebal. Narallah, jangan dibaca narallah, jangan dibaca seperti itu, tapi dibaca narallah, narallah aja. Kemudian di sini perhatikan, ini kan di atas kata Allah, kalau di Al-Quran Mushaf Madinah tidak ditulis tanda panjangnya nih. Nah, ditulis seperti ini. Tapi coba saudara perhatikan di rumah, di Al-Quran Mushaf Indonesia, pasti di atas kata Allah itu, di atas pada kalimat Allah ini, di atasnya ada alif kecil berdiri ke atas, maka Allahnya itu dibaca panjang. Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan, namanya matabi. Tapi kalau di Mushaf Madinah ini dia tidak ditulis. Jadi nanti kalau saudara membaca Al-Quran yang seperti ini, ya, di atas kata di atas kalimat Allah tidak ditulis tanda panjangnya, tapi saudara harus tetap dibaca panjang kalimat Allahnya, begitu. Jangan dipendekkan pada kalimat Allah. Begitu. Kemudian di sini ada baris 2. Baris 2 ini disebut juga dengan baris tanwin, atau fathah tain. Nah, jadi kalau ada baris 2 ke atas, baris 2 ke bawah, baris 2 ke depan, atau baris domah yang ada kurungannya itu, nah, itu namanya baris tanwin. Kalau ke atas fathah tain, kalau ke bawah kasroh tain, kalau ke depan domah tain. Nah, seperti itu. Di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping, huruf fa termasuk huruf ikhfa hakiki. Nah, kemudian dia tergolong kepada ikhfa hakiki ausat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Jadi antara samar dan dengung, karena dia ausat itu seimbang antara samar dan dengung. Jadi antara bunyi n dan bunyi eng di tengah-tengahnya, begitu. Jadi dibaca jahratan, nah, seperti itu. Jangan dibaca jahratan, nah, jangan, itu kurang tepat. Tapi dibaca jahratan fa akhadhat. Nah, ditahan dulu suaranya atau dipanjangkan dulu kira-kira 2 ketukan. Jahratan fa akhadhat. Nah, ditahan seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Jahratan fa akhadhat. Nah, enggak ada dengungnya, ya. Itu salah, tapi didengungkan dulu. Jahratan fa akhadhat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ta, dan ta-nya ini dia sukun atau berbaris mati, ya. Perhatikan ini tanda sukun itu seperti ini, atau tanda mati itu seperti ini. Jadi ketika huruf ta ini dia sukun, ya, atau huruf ta'nisnya ini dia sukun atau mati, maka ketika mengucapkannya itu dia ada desisan yang keluar daripada mulut kita. Fa'akhadhat, fa'akhadhat. Nah, seperti itu. Ada sedikit angin yang keluar daripada mulut kita. Fa'akhadhat, fa'akhadhat kumusso. Nah, begitu. Fa'akhadhat. Kemudian di sini perhatikan di atas huruf so. Di atas huruf so ada alif kecil berdiri ke atas. Perhatikan salah satu tanda panjang, yaitu ada alif kecil berdiri di atas huruf. Perhatikan yang nomor 1. Apabila ada huruf kemudian di atas hurufnya ada alif kecil berdiri ke atas, berarti itu menandakan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Maka so-nya ini dibaca panjang. Namanya matabi'i atau mad asli. Nah, panjangnya sama, 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, kalau di sini tadi tanwin, kalau di sini nun sukun. Nah, perhatikan di samping. Jadi hukum seperti ikhfa, izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab. Nah, itu terjadi apabila ada tanwin atau ada nun sukun berjumpa dengan huruf di depannya. Nah, maka terjadilah hukum. Nah, begitu. Ini kan ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Tadi di sini
tanwin berjumpa dengan huruf fa gitu. Tadi kan kami bilang hukum itu terjadi apabila ada tanwin atau ada non sukun berjumpa dengan huruf di depannya. Jadi kalau ada baris 2 atau baris tanwin, kemudian juga ada non sukun, lihat-lihat di depannya ada huruf apa, nah begitu. Terjadilah hukum gitu. Karena di sini di depan daripada non sukun ini adalah huruf ta. Kalau kita lihat di samping, huruf ta termasuk kepada huruf ikhfa hakiki, tapi dia ikhfa hakiki aqrab. Nah, jadi secara membacanya itu samar dan dengung, tapi samarnya dia lebih tinggi daripada dengungnya. Jadi lebih condong berbunyi n. Wa antum. Nah, seperti itu. Didengungkan, ditahan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan lagi di samping, mim sukun dibaca dengung hanya pada 2 tempat. Apabila mim sukun di depannya ada huruf mim, mim sukun di depannya ada huruf ba. Nah, selain daripada itu tidak didengungkan karena hukumnya izhar syafawi. Ini ada mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf ta, maka hukumnya izhar syafawi. Maka tumnya ini dibaca jelas. Wa antum tanzurun. Nah, jangan dibaca wa antum tanzurun. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu. Itu salah, tapi dibaca pendek jelas tidak berdengung. Kemudian di sini ada non sukun berjumpa dengan huruf zo. Nah, perhatikan lagi di samping, huruf zo termasuk kepada huruf ikhfa hakiki lagi, tapi tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi cara membunyikannya antara samar dan dengung seimbang. Nah, jadi antara bunyi n dan bunyi n-nya itu dia seimbang. Jadi dibaca tanzurun. Didengungkan dulu. Didengungkan itu suaranya ditahan, dipanjangkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Tanzurun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf wa sukun atau huruf wa yang dibaca mati. Nah, perhatikan di sini pada huruf wa tanda sukunnya tidak ditulis, tapi kalau di mushaf Indonesia itu pasti ditulis. Nah, di belakang daripada huruf wa sukun ini hurufnya berbaris dhammah. Perhatikan rumus matobi yang di tengah lagi. Apabila ada wa sukun, di belakang daripada wa sukun hurufnya berbaris dhammah, maka huruf yang posisinya berada tepat di belakang huruf wa sukun apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Nah, maka ru-nya ini dibaca panjang. Ini pada awalnya adalah matobi'i, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang dimatikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Tapi harus konsisten. Kalau di atas bacanya 2 harokat, maka ketika kita ngaji di bawahnya menemukan mad arid li sukun lagi, maka harus dibaca 2 harokat juga, begitu. Harus sama antara atas dan bawah. Nah, mana huruf yang disukunnya? Yang disukunkan huruf nun. Kenapa huruf nun ini disukunkan atau dibaca mati? Ini kan kita baca tanzurun. Jangan dibaca tanzuruna, jangan, tapi dibaca tanzurun. Huruf nunnya kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena huruf nun ini dia tidak memiliki tanda panjang. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf, dan posisi kita berhenti itu pas di huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan atau harus dimatikan. Ini kan kita baca Al-Quran nih, kemudian kita berhenti kan pada huruf nun ini. Huruf nun ini dia tidak memiliki tanda panjang. Huruf nunnya tidak memiliki tanda panjang, maka huruf nunnya harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Maka dibaca tanzurun, tidak tanzuruna, tapi tanzurun. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulangi lagi dari awal dengan pelan-pelan. Saudara juga sambil membaca juga di rumah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Shadaqallahul azim.
Baiklah saudaraku semuanya, cukup sekian belajar ngaji kita kali ini. Kalau ada kiranya yang masih kebingungan atau belum saudara pahami, silahkan komen di bawah, jangan segan-segan. Insya Allah kita akan balas komentar daripada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.